Saudara dan saya terkasih, menurut pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang sangat penting yang merupakan bagian dari kehidupan, tetapi tidak pernah dengan sengaja dibicarakan. Hal itu tidak dibicarakan oleh orang beriman. Hal itu tidak dibicarakan oleh orang-orang tua, bahkan tidak dibicarakan juga oleh orang muda. Hal itu adalah kematian. Hal itu tidak pernah sengaja dibicarakan orang. Bahkan kalaupun ada di rumah duka sekalipun, walaupun dalam upacara pemakaman sekalipun, paling-paling itu disebut karena merupakan kebutuhan liturgi saja. Apakah kematian sungguh dibicarakan? Umumnya tidak sama sekali. Karena itu, saudara dan saudara terkasih, tidak ada pengaruhnya terhadap hidup itu sendiri. Tidak ada fungsinya bagi kehidupan itu sendiri. Mengapa kematian tidak pernah sengaja dibicarakan dalam kehidupan? Ada cukup banyak alasan. Satu di antaranya adalah kematian itu sudah pasti. Kenapa harus dibicarakan lagi? Orang kalau ditanya apakah hidupnya akan berhasil di kemudian hari, kalau ditanya apakah usahanya akan berhasil di kemudian hari, apakah sekolahnya akan berhasil di kemudian hari, jawabnya mungkin. Tetapi kalau orang ditanya apakah akan mati, semua orang dengan meyakinkan akan menjawab ya. Mengapa harus dibicarakan lagi kalau itu sudah pasti? Itu kata orang pada umumnya. Alasan yang kedua adalah kenapa kita mesti membicarakan kematian? Karena hal itu tidak akan mengubah apapun juga. Dan lebih daripada itu, bukankah hal itu tidak akan punya pengaruh dalam hidup itu sendiri? Itu namanya membuang-buang waktu. Itu namanya membuang-buang tenaga dan pikiran. Kenapa harus dibicarakan tentang kematian itu? Dan kemudian yang berikutnya, yang lebih jauh dari itu adalah orang tidak berbicara tentang kematian karena memang tidak mempunyai harapan apapun setelah kematian. Hal yang sangat nyata, hal yang sangat jelas, orang yang telah mati berhenti hidupnya dan tidak ada harapan apapun di baliknya. Bahkan kalaupun dia itu orang beriman, ternyata ia atau mereka itu kehilangan harapan apapun setelah kematian itu. Saudara dan saudara kasih, pengalaman buruk, pengalaman terbuang, pengalaman perjuangan yang sia-sia yang dialami oleh orang-orang Israel nyatanya tidak membuat mereka bebas dari pembuangan. Upaya yang mereka lakukan, termasuk juga kehidupan religius yang dihidupkan, ternyata sama sekali tidak membuat mereka terbebas dari kehancuran, dari pembuangan, dan habislah harapan mereka.
Pengalaman itulah yang membuat orang-orang sekitar Nabi Yehezkiel kehilangan harapan di balik kematian itu. Karenanya Yehezkiel sebagai seorang nabi, dia berseru secara lantang bahwa akan ada kemungkinan kehidupan itu, kehidupan yang lain itu di balik semuanya. Yehezkiel seolah ingin mengingatkan, kamu itu ada, menjadi hidup itu karena Allah. Tetapi kalau seandainya sekarang engkau harus mati, itu tidak berarti bahwa Allah tidak mungkin memberikan kehidupan yang baru itu. Karena seperti halnya kita menjadi hidup karena roh Tuhan, maka kita setelah mati pun kita juga bisa hidup kembali karena roh Tuhan itu. Sangat benar bahwa tubuh kita yang adalah daging, ditandaskan oleh Paulus, tentu saja akan selesai, akan habis, akan kembali menjadi tanah itu. Tetapi oleh Paulus kemudian seolah ditegaskan, tapi bukankah sangat jelas bahwa hidup kita memang betul-betul bukan hanya daging itu? Buktinya melalui hati dan pikiran kita, melalui akal budi dan kehendak bebas kita, nyatanya terpikir akan kehidupan yang lain itu. Bahkan bukan hanya terpikir akan kehidupan yang lain itu, bahkan cukup banyak orang yang menghendaki kehidupan yang lain itu. Bahkan lebih jauh daripada sekedar bahwa orang menghendaki kehidupan kekal itu, bahkan berani memperjuangkannya. Sangat banyak kita ketahui dalam kehidupan, berapa banyak orang yang bahkan memperjuangkan hidup yang lain itu, hidup yang baru itu. Memperjuangkan berarti berani melepaskan, berani untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya dapat dicapai, apa yang sebenarnya dapat diraih, yang sebenarnya dapat dilakukan di dunia ini, yang jelas akan menjanjikan kegembiraan. Tetapi mereka dengan sukarela menolaknya karena menganggap itu akan menghalangi dia untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Bukankah dalam kehidupan kita yang di dunia ini pun sudah dalam diri kita hidup, kehendak, keinginan, bahkan kesiapsediaan untuk memperjuangkan hidup kekal itu? Itulah yang ditandaskan oleh Paulus, seolah dia ingin berkata benar bahwa kita ini juga terdiri dari daging dan roh. Dan itu benar, daging akan selesai pada waktunya, tetapi Allah bisa membangkitkannya dengan kehidupan yang baru, dengan tubuh yang baru. Saudara dan saudara terkasih, Injil dengan sangat jelas menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Ia benar bisa membangkitkan kematian itu. Ia sedih, bahkan ia membiarkan Lazarus supaya benar-benar meninggal, karena dikatakan telah 4 hari. Supaya orang tidak meragukannya, dibiarkannya Lazarus. Dan dengan demikian ditunjukkan dengan jelas oleh Yesus bahwa Ia, Tuhan, punya kemampuan untuk membangkitkan orang hidup itu. Saudara dan saudara terkasih, kita masih dalam masa 40 hari, masa Prapaskah. Kita dalam perjalanan menuju Paskah. Paskah adalah perayaan akan kebangkitan. Paskah adalah perayaan
bahwa ada kehidupan yang lain, bahwa ada kehidupan mulia, bahwa ada kehidupan kekal itu. Ibarat perjalanan, kita memasuki minggu yang kelima. Artinya telah jauh kita berjalan dan sebentar lagi kita sampai pada tujuan, yakni perayaan kebangkitan itu. Telah banyak gereja berbicara tentang kehancuran, kefanaan, kedagingan. Dan memang ditandaskan di awal, benar, kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi perlahan-lahan Tuhan lewat gerejanya mengajak kita untuk pada akhirnya sampai kepada keyakinan bahwa kehidupan kekal itu mungkin terjadi karena Allah adalah Allah yang hidup. Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Ia memberikan kehidupannya, maka kita juga akan hidup kembali.